Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan sebuah kode untuk pembuatan program penjualan barang secara online, barang elektronik. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Bagas Daniswara dan saya tidak sendiri, saya bersama 4 teman saya yaitu Ariel Maulidi Bilah, Nathanael Lesmana, Arya Maulana, dan Rival Andriansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dari penjualan online barang elektronik. Nah, jadi dapat dilihat ini tampilan barang elektronik tersebut. Lalu di sini sebagai contoh saya ambil barang ini untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu kita klik tombol masukkan keranjang. Dan barang tersebut sudah otomatis berada di keranjang. Lalu kita lihat barang tersebut di halaman view cart. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mengklik barang tersebut untuk melakukan pembayaran atau check out. Nah, di sini saya akan menuliskan nama penerima sebagai contoh nama saya sendiri, Bagas, dan alamat pengiriman misalkan Sukabumi. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa memilih metode pembayarannya dan juga bisa memilih e-wallet mana yang bisa dipilih. Di sini saya akan mengambil dana sebagai contoh. Lalu di sini saya juga akan menerapkan voucher nominalnya 30%. Lalu terapkan. Lalu diskon berhasil diterapkan, lalu kita mengklik tombol konfirmasi pembelian. Nah, setelah dikonfirmasi, berikut adalah detail pembelian barang tersebut. Lalu kita bisa kembali ke home. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program dari file app.js. Sebelumnya di sini kami ada beberapa file. Yang file utama untuk merancang sebuah program tersebut yaitu card-content.js, lalu app navigasi, dan komponennya ada 6 yaitu bayar sekarang.js, cardscreen.js, checkout-screen.js, detail pembelian.js, detail screen.js, dan home screen.js. Lalu aplikasi utamanya ada app.js. Baik, di sini mulai saja saya akan menjelaskan. Jadi import React di sini digunakan untuk pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna di aplikasi React. Lalu selanjutnya di barisan sini sampai sini itu digunakan untuk mengelola navigasi antar layar dalam aplikasi. Lalu import di sini digunakan untuk komponen layar digunakan dalam aplikasi masing-masing diimpor dari directory. Lalu constack di sini digunakan untuk membuat sebuah stack navigator yang memungkinkan navigasi tumpukan antar layar dalam aplikasi. Lalu selanjutnya linear gradient di sini digunakan sebagai komponen untuk membuat efek gradasi. Di sini digunakan dua warna, yaitu warna ini dan warna ini. Lalu view-nya di sini digunakan untuk komponen pembungkus untuk mengatur tata letak konten di dalamnya. Lalu teks di sini digunakan untuk menampilkan teks electronic.com di dalam header. Lalu selanjutnya card provider. Di sini digunakan untuk menyediakan konteks untuk keranjang belanja sehingga semua komponen dalam aplikasi dapat mengakses dan memodifikasi data keranjang. Lalu navigasi kontainer di sini digunakan sebagai pembungkus utama dan stack navigator digunakan untuk mengatur gaya umum untuk semua header layar seperti header berikut.
Lalu selanjutnya stack screen di sini digunakan untuk mendefinisikan setiap layar dalam aplikasi seperti home screen, custom header, detail screen, stack screen, checkout screen, bayar sekarang, dan detail pembelian. Lalu di bawahnya adalah sebuah CSS agar bisa tampilan website tersebut tampak lebih menarik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Maulidi Billah dari Teknik Informatika semester 4A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan program dari carcontext.js. Yang pertama-tama ada import React dalam kurung create context use state from React. React untuk pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna. Create context fungsi dari React untuk membuat konteks baru. Use state hook dari React untuk mendefinisikan state dalam komponen fungsional. Selanjutnya ada export card context sama dengan create context. Create context adalah untuk membuat konteks baru yang disebut card context. Card context adalah untuk digunakan untuk menyediakan dan mengkonsumsi data terkait keranjang belanja di seluruh komponen aplikasi. Selanjutnya ada export card provider children, dan sampai return tersebut adalah satu, membuat state untuk keranjang belanja. Use state mendefinisikan state card dengan nilai awal berupa array kosong. Set card adalah fungsi untuk memperbarui state card. 2. Fungsi menambah produk ke keranjang. Add to cart, fungsi untuk menambah produk ke keranjang. Fungsi ini menerima satu parameter produk. Set card, pref card produk adalah untuk memperbaharui state card dengan menambahkan produk baru ke array pref card. 3. Fungsi menghapus produk dari keranjang. Cons remove from cart produk. Set card, pref card filter produk ID. Remove from cart fungsi untuk menghapus produk dari keranjang berdasarkan produk ID. Set card pref card filter produk ID dan produk ID memperbaharui state card dengan menyaring produk yang ID-nya tidak sama dengan produk yang diberikan. 4. Fungsi mengosongkan keranjang. Cons clear card. Clear card fungsi untuk mengosongkan keranjang belanja dengan mengatur state card menjadi array kosong. 5. Menyediakan nilai konteks untuk komponen anak. Card context provider pembungkus yang menyediakan nilai konteks card, add to cart, remove from cart, dan clear cart untuk komponen anak yang ada di dalamnya. Children merujuk pada semua komponen anak yang dibungkus oleh card provider. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan appnavigator.js. Dari program ini semua saya akan menjelaskannya. React pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna UI dalam di aplikasi React Native. View, text, style sheet, platform, dan React Native, komponen-komponen dan alat bantu untuk membangun dan menata tampilan dalam aplikasi. Navigation Container dan Create Stack Navigator dari React Navigation Native dan React Navigation Stack, modul untuk mengolah navigasi antar layar dalam aplikasi. Home screen, detail screen, card screen, bayar sekarang, checkout screen, dan detail pembelian, komponen-komponen layar yang digunakan dalam aplikasi diimport dari direktori src komponen. Selanjutnya, stack create stack navigator. Create stack navigator digunakan untuk membangun navigator tumpukan stack navigator yang mengatur navigasi antar layar dalam aplikasi. Untuk bagian program ini, view, komponen pembungkus untuk menata layout konten di dalamnya. Text, komponen untuk menampilkan teks electronic.com di dalam header. Stylist.header dan stylist.header text
Gaya yang diterapkan pada view dan teks untuk menata tampilan header. Selanjutnya untuk bagian program ini, 1. Navigator kontainer. Pembungkus utama yang mengelola status navigasi aplikasi. 2. Stack.navigator. Mengatur navigasi tumpukan antar layar dalam aplikasi. Menyediakan berbagai opsi untuk setiap layar yang didefinisikan dengan stack.screen. 3. Stack.screen. Mendefinisikan setiap layar dalam aplikasi dengan atribut name, nama unik untuk setiap layar. Komponen layar yang akan ditampilkan. Option, opsi tambahan untuk menata header dan judul layar. Setiap layar yang didefinisikan adalah home screen. Layar utama dengan header custom menggunakan custom header. Detail screen, layar detail produk dengan judul produk detail. Card screen, layar keranjang belanja dengan judul keranjang. Bayar sekarang, layar untuk melakukan pembayaran dengan judul bayar sekarang. Checkout screen, layar checkout dengan judul checkout. Detail pembelian, layar detail pembelian dengan judul detail pembelian. Selanjutnya di sini ada program stylenya. Stylesheet.create digunakan untuk mendefinisikan gaya yang akan diterapkan pada komponen-komponen dalam aplikasi. Ini mencakup gaya untuk header dan teks di dalamnya, mengatur tampilan agar sesuai dengan desain yang diinginkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Rosmana. Sini saya akan menjelaskan tentang bayar sekarang.js. Import modul dan komponen yang diperlukan seperti ini: import rig, import view. Rig adalah pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna, dan useState adalah hook dari rig yang mendefinisikan state dalam komponen. View, text, stylesheet, image, scroll view, alert, text input, toggle opacity, modal, flat list adalah komponen untuk dan modul dari rig native yang digunakan untuk membangun antarmuka. Definisi voucher dan metode pembayaran. Cons voucher adalah daftar kode untuk mempresentasikan diskon yang sesuai. Cons bank, cons e-wallet adalah daftar bank dan e-wallet yang tidak sebagai metode pembayaran. Definisi komponen checkout screen. Di sini adalah export default function route navigation dan cons product route params. Route.params.product adalah function produk yang dipilih dari layar sebelumnya, dan function useState adalah hook untuk mendefinisikan state seperti nama penerima, alamat, kode voucher, metode pembayaran, diskon, fasilitas modal, dan opsi pembayaran yang dipilih. Untuk validasi produk, di sini adalah untuk mengecek apakah data produk tersedia. Jika tidak, maka akan muncul pesan teks error, data produk tidak tersedia. Di sini ada perhitungan total dan diskon. Jadi kita menggunakan cons total amount, product price, dan cons diskon amount. Untuk function total amount adalah harga total produk, dan function diskon amount adalah harga setelah diskon diterapkan. Fungsi menerapkan voucher adalah cons apply voucher. Function apply voucher adalah mencari kode voucher yang cocok untuk mendapatkan diskon dan mendapatkan pesan yang sesuai dengan fasilitas voucher. Fungsi konfirmasi pembelian adalah cons handle confirm purchase. Di sini function handle confirm purchase adalah untuk menampilkan dialog konfirmasi sebelum pembelian dilakukan. Jika konfirmasi menampilkan pesan terima dan akan kembali ke layar sebelumnya. Sini untuk fungsi pembelian metode pembayaran, di sini kita menggunakan cons handle payment method press. Function handle payment method press adalah untuk mengatur metode pembayaran dan menentukan modal pilihan.
Dan cons handle option selects di sini adalah untuk mengatur opsi yang dipilih dan menutup modal. Untuk tampilan komponen, kita menggunakan return scroll view content container style. Untuk scroll view adalah untuk pembungkus yang memungkinkan tampilan mengulir, dan untuk produk card adalah untuk menampilkan informasi produk yang dipilih. Dan form input dan pembayaran di sini. Untuk text input adalah komponen untuk memasukkan nama penerima dan alamat pengirim. Ada text input. Dan untuk metode pembayaran adalah style set container, dan di sini ada metode pembayaran, teks metode pembayaran. Text input adalah komponen untuk memasukkan kode voucher. Di sini ada text input untuk memasukkan kode vouchernya, dan apply voucher button itu untuk tombol menerapkan voucher. Dan total harga dan konfirmasi pembelian, kita mau total text ini akan menampilkan total harga setelah diskon. Dan confirm button adalah tombol untuk mengonfirmasi pembelian, modal, dan pilih pembayaran. Sini ada modal. Fungsi modal adalah komponen untuk menampilkan pilihan bank atau e-wallet dalam bentuk modal. Dan untuk flatlist ini adalah daftar pilihan metode pembayaran yang dapat digulir. Jadi kita akan lanjut ke card screen. Untuk import rig, import view sama seperti sebelumnya. Di sini kita baru ada import card context. Import card context adalah koneksi ke konteks keranjang belanja yang telah didefinisikan. Dan untuk import icon itu adalah pustaka icon dari rig native vector icons. Definisi komponen card screen adalah export default function card screen. Card screen adalah komponen utama untuk menampilkan keranjang belanja. Dan user context buka kurung tutup kurung card context itu adalah untuk menerapkan state dan fungsi terkait keranjang belanja dari konteks. Dan use state adalah set mendefinisikan state selected products yang merupakan himpunan produk yang dipilih pengguna. Untuk fungsi mengolah pilihan produk menggunakan cons handle remove from cart. Handle select product adalah handle select product. Fungsi ini untuk menambahkan dan menghapus produk himpunan yang dipilih. Dan untuk menghapus produk kita menggunakan cons handle remove from cart. Handle remove from cart adalah fungsi untuk menghapus produk dari keranjang dan memperbarui himpunan produk yang dipilih. Dan cons handle clear cart adalah untuk mengosongkan keranjang. Fungsi ini untuk menampilkan dialog konfirmasi dan mengosongkan keranjang jika pengguna mengonfirmasi. Fungsi untuk melakukan checkout adalah cons handle checkout. Function handle checkout adalah untuk memulai proses checkout jika ada produk yang dipilih atau menampilkan peringatan jika tidak ada produk yang dipilih. Fungsi untuk merender item keranjang adalah cons render item. Cons render item ini berfungsi untuk merender setiap item yang ada di keranjang belanja, mencakup tampilan gambar, produk detail, dan tombol untuk memilih atau menghapus produk dari keranjang. Untuk struktur tampilan utama ini flatlist di sini adalah komponen untuk menampilkan daftar produk di keranjang. Jika keranjang kosong, teksnya akan memunculkan keranjang kosong. Dan jika produk ada di keranjang, maka akan muncul dua tombol yang akan ditampilkan: bersihkan untuk mengosongkan keranjang dan pembayaran untuk menampilkan
untuk melanjutkan proses checkout. Dan di sini adalah style keseluruhannya seperti dari card item, card image, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Adiansa dari Teknik Informatika semester 4 dengan NIM 22305111036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. React pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna. User state hook dari React untuk mendefinisikan state dalam komponen fungsional. Dan ini komponen dan APL dari React natif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dan pengelola tampilan serta interaksi. Daftar voucher dengan kode dan nilai diskon yang dapat diterapkan. Daftar bank yang dapat dipilih untuk metode pembayaran. E-wallet, daftar e-wallet yang dapat dipilih untuk metode pembayaran. Checkout screen komponen. Checkout screen komponen utama untuk halaman checkout. Root param cart mengambil data keranjang belanja untuk parameter root. Use state pengelola state untuk alamat, nama penerima, kode voucher, metode pembayaran diskon, dan visibilitas modal untuk bank dan e-wallet. Validasi keranjang kosong. Mengecek apakah keranjang belanja cart kosong. Jika kosong, menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan proses checkout. Menghitung total dan diskon. Total amount menghitung total harga semua produk dalam keranjang belanja. Discounted amount menghitung jumlah total setelah diskon diterapkan. Konfirmasi pembelian. Handle confirm purchase menampilkan alert untuk konfirmasi pembelian. Jika dikonfirmasi, akan menavigasi ke halaman detail pembelian dengan semua data terkait. Dan ini menerapkan voucher. Apply voucher, fungsi untuk menerapkan voucher diskon berdasarkan kode yang dimasukkan. Jika kode voucher valid, diskon diterapkan dan menampilkan data alert.
Render item keranjang. Render cart item fungsi untuk menampilkan item keranjang dalam format cart, menampilkan gambar produk, judul, harga, dan deskripsi. Scroll view membungkus seluruh konten agar dapat di-scroll jika melebihi tinggi layar. Flatlist menampilkan daftar item dari keranjang belanja dengan komponen render cart item. Total dan diskon menampilkan total harga setelah diskon diterapkan, memasukkan nama penerima dan alamat. Metode pembayaran menyediakan opsi untuk memilih metode pembayaran: kartu kredit atau e-wallet. Modal bank dan e-wallet menampilkan modal untuk memilih bank atau e-wallet ketika metode pembayaran yang sesuai dipilih. Voucher memasukkan kode voucher dan menerapkannya untuk mendapatkan diskon. Konfirmasi pembelian, tombol untuk mengonfirmasi pembelian yang akan menampilkan alert konfirmasi dan navigasi ke halaman detail pembelian jika dikonfirmasi. Berikut adalah beberapa gaya style yang bisa digunakan dalam kode di atas untuk membuat tampilan lebih menarik dan sesuai desain. Container, gaya dasar untuk container utama. Scroll container, gaya untuk container yang dapat di-scroll. Produk cart, gaya untuk setiap item dalam keranjang. Produk image, produk tel info, produk title,
produk price, produk description, gaya untuk elemen gambar produk, informasi, judul, harga, dan deskripsi. Total container, gaya untuk menampilkan total harga. Section container, selection title, context input, gaya untuk bagian menerima dan alamat pengiriman. Payment methods, payment button, selection button, payment text, gaya untuk tombol pilihan bank dan e-wallet. Voucher container, apply button. Voucher container, apply button, dan apply button text, gaya untuk bagian voucher dan tombol aplikasi. Button container, confirm button text, gaya untuk tombol konfirmasi pembelian. Modal container, modal content, modal title, modal button text, modal close button, modal close button text, gaya untuk modal bank dan e-wallet termasuk tombol dan teksnya. Error text, gaya untuk menampilkan pesan kesalahan jika keranjang kosong. Dan ini detail pembelian JS. React adalah pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna dengan React. View komponen dasar untuk menampilkan elemen UI dalam aplikasi. Text komponen utama untuk menampilkan teks. Stylesheet objek untuk mendefinisikan gaya dan data letak. Scroll view adalah komponen yang memungkinkan konten yang melebihi batas layar untuk di-scroll. Touchable opacity, komponen yang merespon sentuhan dan memberikan efek visual saat ditekan. Alert digunakan untuk menampilkan pesan peringatan meskipun tidak digunakan dalam kode ini. Penjelasan detail program. Destruction pops dari router params. Cons card review name,
card, recipient name, address, payment method, selection bank, selection wallet, discount, route, params. Menurut params berisi data yang dikirimkan dari layar sebelumnya. Data ini destruktur menjadi variabel lokal seperti card, receive name, address, payment method secara select bank, select e-wallet, dan diskon. Cons total amount, card reduc, total produk sama dengan total tambah produk price 0. Menampilkan konten detail pembelian. Scroll view membungkus seluruh konten untuk memungkinkan scrolling jika konten melebihi ukuran layar. Teks digunakan untuk menampilkan teks yang berbeda pada layar seperti judul dan letak pembelian. View mengelompokkan elemen UI terkait bersama-sama dengan setiap bagian memiliki gaya yang berbeda. Touchable opacity, tombol yang dapat ditekan yang mengarahkan pengguna kembali ke layar berbeda. Home saat ditekan. On fresh menggunakan navigasi home untuk melakukan navigasi ke layar beranda. Gaya style, gaya untuk komponen dapat mendefinisikan dalam objek sistem menggunakan stylesheet script untuk termasuk gaya untuk kontainer, judul, bagian, dan tombol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Monaripian dengan NIM 22305110008. Di sini saya akan melanjutkan detail screen. Yang pertama ada detail screen ini, yaitu komponen fungsional yang menampilkan detail produk dan mengelola interaksi pengguna. Kemudian ada route, objek yang berisi parameter dan data yang diteruskan ke layar ini. Route params berisi data produk yang diteruskan dari layar sebelumnya. Kemudian ada navigation, objek yang digunakan untuk navigasi antar layar. Kemudian use context, atau card context. Ini use context atau card context mengakses nilai konteks dari card context yang memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi add to cart. Kemudian ada use state,
Mendefinisikan state local message dengan nilai awal berupa string kosong. Set message adalah fungsi untuk memperbarui state ini. Kemudian ada count handle to cart, fungsi yang dipanggil ketika pengguna menekan tombol masukkan keranjang. Add to cart product memanggil fungsi add to cart dari cart konteks untuk menambahkan produk ke keranjang belanja. Kemudian ada set message, berhasil dimasukkan ke dalam keranjang, memperbarui state message dengan pesan sukses. Kemudian ada set timeout, mengatur agar pesan sukses menghitung setelah 3 detik. Kemudian ada handle by now, fungsi yang dipanggil ketika pengguna menekan tombol bayar sekarang. Ini navigate checkout cart product, mengarahkan pengguna ke layar checkout dan meneruskan produk yang dipilih dalam parameter. Kemudian ada view style container, pembungkus utama yang mengatur tata letak konten di layar. Kemudian ada image source product image, style menampilkan gambar produk yang diambil dari produk image. Text style, styles detail title, product title, text menampilkan judul produk. Text style, style detail price, product price, menampilkan harga produk dengan format mata uang. Kemudian ada text style, style detail description, product description, menampilkan deskripsi produk. View style, style button container, pembungkus untuk tombol aksi. Kemudian ada styles add to cart button, on press, handle add to cart, tombol untuk menambah produk ke keranjang, memanggil handle add to cart saat ditekan. Kemudian ada touchable opacity styles button, styles by now button, on press, handle by now, tombol untuk langsung membeli produk, memanggil handle by now saat ditekan. Message text style message menampilkan pesan sukses. Menampilkan pesan sukses jika message tidak kosong, pesan ini akan hilang setelah 3 detik. Lanjut ke home screen. Kemudian ada React, itu pustaka utama untuk membangun antarmuka pengguna. Kemudian ada View Text Style Sheet, komponen dan modul dari React Native yang digunakan untuk membangun UI. Kemudian ada Linear Gradient, komponen dari Actual Linear Gradient untuk menambahkan efek gradient pada luar belakang. Kemudian ada Dimension Get Window, mendapatkan lebar layar perangkat untuk memastikan tata letak yang responsif. Ini memungkinkan penyesuaian desain agar sesuai dengan berbagai ukuran layar. Kemudian ada home screen, komponen utama untuk layar beranda yang menampilkan daftar produk. Kemudian ada navigation, prop yang digunakan untuk navigasi antar layar, digunakan untuk berpindah ke layar detail dan keranjang belanja. Kemudian ada products, array yang berisi objek-objek produk masing-masing dengan ID, title, price, discount, dan image. Ini digunakan untuk menampilkan produk di layar beranda. Kemudian ada render product. Render produk fungsi untuk merender setiap item produk. Touchable opacity, komponen yang dapat disentuh untuk interaksi pengguna, menggunakan fungsi on press untuk menavigasi ke layar detail produk. Linear gradient menambahkan efek gradient pada latar belakang kartu produk. Image menampilkan gambar produk. View container untuk informasi produk seperti judul dan harga. Text menampilkan judul dan harga produk. Navigasi ke layar detail produk dengan menyertakan data produk yang dipilih.
mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.